Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pada video learning kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kuis. Pada platform MyClass, kuis itu adalah salah satu aktivitas yang sangat penting, sehingga menguasai bagaimana membuat kuis itu adalah keterampilan yang sangat diperlukan untuk membuat mata kuliah kita menjadi menarik. Nah, langkah pertama untuk membuat kuis itu tentu saja adalah membuat soal. Nah, membuat soal itu bisa dimulai dari menu administrasi, kemudian kita ke menu question bank. Di sini ada beberapa submenu. Kali ini kita akan masuk ke menu questions. Nah, di menu questions ini sudah tersedia dua buah kategori, yaitu kategori pertama namanya bank soal 1, terdiri dari 5 buah soal, dan bank soal 2 terdiri dari 2 buah soal. Jika Bapak dan Ibu ingin membuat kategori baru, maka bisa dilakukan dengan cara dari menu administrasi, masuk ke question bank dan pilih kategori. Jika kita klik kategori, maka kategori baru itu bisa kita buat dengan cara menentukan apakah kategori tersebut akan sejajar dengan dua kategori yang sudah ada, ataukah ingin dijadikan subkategori. Nah, kali ini kita asumsikan kita ingin membuat kategori baru yang sejajar dengan dua kategori yang sebelumnya. Maka di sini di bagian parent kategori kita pilih folder teratasnya, yaitu membuat kuis. Kemudian nama kategorinya kita tuliskan di sini. Misal kategori ketiga itu adalah bank soal 3. Kemudian kategori info boleh dibiarkan kosong karena ini berisi keterangan tentang nama kategori yang kita buat. Kemudian kita klik add kategori, maka di sini muncul 3 buah kategori dengan kategori yang baru, namanya adalah bank soal 3, dan tentu saja soal yang ada di kategori tersebut belum ada karena memang belum kita buat. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat soal di dalam kategori bank soal 3 ini? Yang dilakukan adalah kita ke administrasi, kemudian di question bank kita pilih menu atau submenu questions. Nah, di submenu question, supaya pertanyaan yang kita buat nanti itu masuk ke kategori yang benar, maka kita pilih di kategori bank soal 3. Sebelum saya klik bank soal 3, di sini akan saya tunjukkan bahwa di kategori yang sudah ada sebelumnya, yaitu bank soal 1, ada 5 buah soal. 5 soalnya itu ada terlihat di bawah ini. Demikian juga untuk kategori yang kedua, yaitu bank soal 2, itu soal-soalnya bisa kita lihat di bawah ini. Baik, sekarang kita masuk ke bank soal 3. Nah, di situ belum ada sama sekali soalnya. Nah, kita untuk membuat soal di bank soal 3 ini kita klik create a new questions. Nah, di sini question pada platform MyClass kita itu terdiri dari banyak sekali jenis questions, mulai dari calculated, kemudian drag and drop into text, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan tipe question yang paling sering digunakan, yaitu multiple choice. Jadi kita klik multiple choice, kemudian kita klik add. Nah, di sini ada beberapa field yang harus kita isi. Yang pertama adalah question name. Di sini kita isikan nama pertanyaannya untuk mempermudah nanti ketika kita mencari soal, supaya tidak bingung itu soal yang mana, maka kita beri nama soal tersebut. Misal di sini kita beri nama ibu kota negara di Asia. Nah, pertanyaannya misal apakah atau di manakah ibu kota Thailand. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian pilihan atau setting yang bisa kita pilih di sini, jawabannya itu satu yang benar atau lebih dari satu yang benar. Karena pertanyaannya adalah ibu kota, maka tentu saja hanya ada satu jawaban yang benar, maka kita pilih di sini one answer only. Kemudian shuffle the choices, artinya adalah pilihan itu bisa kita acak kemunculannya sehingga nanti akan berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jadi kalau kita centang di sini, maka nanti pilihannya akan diacak. Kemudian simbol untuk pilihan itu bisa kita pilih di sini pakai huruf ABC kecil, ABC besar, dan seterusnya. Kita pilih yang default, yaitu menggunakan huruf ABC kecil.
Pilihan pertama, misal kita tulis Jakarta, karena Jakarta itu adalah jawaban yang salah, maka grade-nya kita pilih yang none. Ya. Atau kalau kita mempunyai kebijakan untuk membuat penalti untuk jawaban yang salah, maka kita bisa berikan angka negatif untuk setiap jawaban yang salah. Tapi kali ini kita pilih yang none. Kemudian pilihan yang kedua, kita tulis Bangkok. Tentu saja ini adalah jawaban yang benar, karena dia benar maka kita bisa beri poin 100. Kemudian untuk yang pilihan yang ketiga, misal kita tuliskan Manila, itu salah, tidak perlu kita beri nilai. Kemudian pilihan yang keempat, misal adalah Singapura, itu juga pilihan yang salah. Pilihan yang kelima, kita tulis misal Kuala Lumpur. Nah, di sini ada 5, defaultnya ada 5 pilihan yang disediakan oleh komputer. Maka kalau kita sudah merasa cukup dengan 5 pilihan ini, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Tapi jika kita menginginkan pilihan yang lain, kita bisa klik blank for 3 more choices. Kali ini kita cukupkan sampai ke pilihan kelima. Maka langkah selanjutnya adalah save changes. Baik, nah di sini di kategori bank soal 3 itu sudah muncul angka 1 menunjukkan bahwa di bank soal 3 itu ada 1 pertanyaan yang available. Yang bisa kita pilih nanti untuk kita masukkan ke dalam kuis. Nah di sini ada beberapa simbol yang mungkin perlu diketahui. Simbol ini menunjukkan bahwa pertanyaan kita bertipe multiple choice. Di sini ada keterangannya. Kemudian ini teks itu adalah untuk menentukan atau memilih label yang akan kita sematkan pada pertanyaan ini. Kemudian ini untuk edit, jadi walaupun sudah kita selesaikan di sini itu bisa kita edit pertanyaannya. Kemudian ini duplicate, jadi kita bisa mengcopy pertanyaan yang sama, kemudian kita modifikasi dan seterusnya. Kemudian di sini preview adalah untuk kita lihat pertanyaan kita itu nanti seperti apa penampakannya ketika dieksekusi oleh mahasiswa. Coba kita pilih preview di sini. Maka di sini kita lihat ya pertanyaannya akan berbentuk seperti ini. Di manakah ibu kota Thailand? Pilihannya adalah sebagai berikut. Kita close saja dulu. Nah ini adalah untuk delete, untuk menghapus. Ya. Jadi kalau ini dianggap salah maka bisa dihapus. Baik, sekarang kita anggap cukup untuk 1 pertanyaan di kategori ketiga ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat kuis. Karena pertanyaannya sudah ada, kita buat kuis, kita masuk ke ke mata kuliah kita. Nah, di sini kita bisa letakkan kuis di mana saja karena di sini sudah dibagi menjadi 4 buah babak ya, babak 1 sampai babak 4. Misal kita ingin membuat ujian kompetensi pertama, ada di babak 1, maka kita klik di sini add activity. Kemudian kita pilih activity yang berjenis kuis. Seperti ini, kemudian kita klik add. Kemudian kita beri nama, kuisnya itu apa? Misal ujian kompetensi pertama. Ya, deskripsi boleh ditulis, boleh dibiarkan kosong. Kemudian timing, kapan kita akan membuka kuis tersebut. Misal dibuka pada tanggal 21 Juni, ya, pada pukul 8 pagi. Dan dia bisa dikerjakan atau durasi masa pengerjaannya itu valid dari jam 8 sampai misal jam 9. Kalau kita set di sini 9. Jadi dalam rentang waktu 1 jam itu mahasiswa bisa mengerjakan. Tapi di sini kita batasi bahwa mengerjakannya itu hanya boleh misal 10 menit. Jadi dia bisa mengerjakan selama 10 menit dalam rentang waktu dari jam 8 sampai jam 9. Baik, kemudian di sini ada layout. Ya, jadi kalau kita tidak mengizinkan mahasiswa untuk kembali ke pertanyaan sudah terlewat, itu kita bisa klik di sini sequential. Artinya dia begitu sudah ada pertanyaan itu terlewat, maka dia tidak bisa kembali lagi. Tapi di sini kita pilih saja yang free. Kemudian kita save. Setelah kita save, maka akan muncul ujian kompetensi di sini. Kalau kita klik ujian kompetensi 1, belum ada terlihat pertanyaan di sini. Ya, karena memang belum kita tambahkan, maka kita lakukan
penambahan pertanyaan pada ujian kompetensi 1 dengan mengklik edit quiz. Nah, kemudian di sini kita klik add. Nah, di sini ada 3 pilihan, a new question, from question bank, atau random question. Nah, di sini kita pilih yang from question bank. Maka di sini akan ditunjukkan pertanyaan yang tersedia di bank soal. Misal kita ambil dari kategori 2. Jika ingin dua-duanya dimasukkan, maka kita klik di sini. Kemudian kita klik add. Maka akan muncul 2 pertanyaan di quiz kita. Jika kita ingin tambahkan lagi, maka kita klik add. Kali ini saya akan pilih yang random question. Maka di sini di random question, saya akan pilih kategori yang bank soal 1. Sebenarnya apa maksud dari random question? Artinya soal itu akan dipilih oleh komputer. Jadi bukan kita yang memilih, kita hanya mengarahkan bahwa soal itu diambil dari kategori bank soal 1. Kemudian kita juga nyatakan yang akan dipilih itu ada berapa banyak, misal 3 pertanyaan, maka kita klik 3. Maka nanti komputer akan memilih secara acak 3 buah pertanyaan dari 5 buah pertanyaan yang ada di bank soal 1. Jika sudah, kita klik add random question, maka di sini kita lihat ada 5 total pertanyaan yang akan tersedia pada kuis ujian kompetensi 1. Kita berikan nilainya, karena ada 5, mungkin kita untuk kesempatan ini kita berikan nilai yang sama, 20 masing-masing. Oke, baik. Kemudian nilai totalnya 100 sudah tepat. Kemudian kita klik shuffle jika kita ingin urutan pertanyaannya itu random untuk setiap mahasiswa yang mengerjakan. Jadi kita klik shuffle. Baik, setelah kita klik semua, maka kita tadi save. Nah, di sini kita lihat sudah tersedia 5 buah pertanyaan yang akan diujikan untuk ujian kompetensi 1. Baik, sekarang bagaimana untuk mengecek tampilannya? Kita masuk ke mata kuliah kita, kemudian kita klik ujian kompetensi. Maka di sini kita lihat keterangannya, dia dibuka tanggal 21 Juni pukul 8 dan berakhir pukul 9 pada tanggal yang sama dengan waktu pengerjaan 10 menit. Kalau kita ingin melihat preview pertanyaannya, kita bisa klik ini. Maka bisa kita lihat di sini. Ini pertanyaan pertama, kemudian ini pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, di sini ibu kota Kalimantan Barat, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dan pertanyaan yang kelima. Jika kita start preview yang baru, maka kita akan dapatkan nanti urutan pertanyaan itu sudah akan berubah. Nah, itu yang menunjukkan bahwa tadi kita centang shuffle question, itu menunjukkan bahwa pertanyaan itu akan diacak urutannya oleh komputer. Baik, jika ini sudah diselesaikan, maka proses membuat kuis pada platform MyClass itu sudah bisa dikatakan selesai. Mudah-mudahan tutorial yang singkat ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.